Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-temanku yang berbahagia dan yang saya cintai. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita dapat bertemu kembali di ruang virtual untuk berdiskusi terkait rancangan pembelajaran yang kita susun berdasarkan hasil dari diskusi ruang kolaborasi kita. Jadi, pembahasan kita kali ini merujuk pada hasil diskusi kita di ruang kolaborasi, yaitu terkait merancang pembelajaran sepanjang hayat dengan menyusun media pembelajaran yang tepat, sehingga nanti peserta didik dapat belajar dengan lebih baik dan juga berpihak kepada peserta didik. Jadi, pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait guru sebagai pembelajar sepanjang hayat. Anggota kelompoknya ada saya pribadi, saya sendiri Ilmiah Rofi'ah, kemudian ada Kurota Akyun, dan juga Widi Sukmawati Bisnatur Rahmah. Jadi, selanjutnya berdasarkan hasil dari ruang kolaborasi terkait pembelajaran sepanjang hayat, kita memilih untuk membuat rancangan rencana belajar sepanjang hayat dengan mengembangkan media pembelajaran. Jadi tujuan dari pengembangan media pembelajaran ini yaitu meningkatkan keterampilan dalam pengembangan media pembelajaran untuk mendukung pembelajaran di kelas yang sesuai dengan kurikulum Merdeka dan mewujudkan lingkungan pembelajaran yang dinamis, menarik, dan relevan bagi siswa. Di sini terdapat 5 langkah-langkah dalam mengembangkan media pembelajaran. Yang pertama, ada identifikasi kebutuhan dan karakteristik peserta didik, kemudian pengembangan diri melalui pelatihan atau workshop. Yang ketiga, ada kolaborasi dengan teman sejawat dan juga tim IT sekolah. Yang keempat, ada implementasi media pembelajaran di dalam kelas. Dan yang terakhir adalah evaluasi dan perbaikan dari media pembelajaran yang kita kembangkan. Yang pertama, yaitu langkah-langkah untuk mengembangkan media, yang pasti adalah mengidentifikasi kebutuhan dan juga karakter dari peserta didik, mulai dari gaya belajar peserta didik, kemudian analisis kebutuhan belajar peserta didik, mengumpulkan berbagai media pembelajaran yang cocok, dan juga menyesuaikan dengan tujuan pembelajaran. Selanjutnya adalah pengembangan diri melalui pelatihan atau workshop. Selain mengenali karakteristik peserta didik, dalam merancang media pembelajaran juga diperlukan pelatihan atau workshop. Nah, pelatihan ini diantaranya diskusi dengan rekan yang memiliki pengalaman dalam pengembangan media pembelajaran, kemudian bergabung dalam komunitas belajar dan forum yang membahas pengembangan media pembelajaran, dan juga mengikuti workshop yang diadakan guru sesuai dengan bidang yang membahas pengembangan media pembelajaran. Itu adalah langkah yang kedua dalam merancang media pembelajaran. Untuk selanjutnya, silakan Saudari Widi Sukmawati. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya akan melanjutkan untuk menjelaskan langkah-langkah mengembangkan media pembelajaran yang selanjutnya, yaitu langkah ketiga. Kami akan melakukan kolaborasi dengan teman sejawat dan tim IT sekolah. Tentunya yang pertama ini kami akan berkolaborasi dengan rekan sejawat untuk merancang media pembelajaran yang dapat mewujudkan lingkungan pembelajaran yang dinamis, menarik, dan relevan bagi siswa. Kolaborasi ini tujuannya agar mendapatkan ide dari rekan sesama guru. Kemudian selanjutnya kami akan berkolaborasi dengan tim IT sekolah juga untuk mendapatkan umpan balik dan masukan terhadap media pembelajaran yang telah dibuat, serta juga melakukan perbaikan jika diperlukan. Selanjutnya, langkah yang keempat,
kami akan mengimplementasikan media pembelajaran di kelas dengan mengintegrasikan media pembelajaran yang telah kami kembangkan ke dalam rencana pembelajaran dan kegiatan belajar mengajar sehari-hari. Dengan mengimplementasi ini nanti kami akan mengetahui tingkat keefektifan dari media yang telah kami kembangkan. Kemudian yang kelima adalah tahap evaluasi dan perbaikan media pembelajaran. Dengan mengevaluasi, kami mengetahui bagian-bagian mana saja yang perlu diperbaiki dan bagian mana yang sudah baik atau ditambahkan lagi agar pembelajarannya itu semakin menarik. Untuk selanjutnya dijelaskan oleh Purata Agyun, dipersilakan. Baik, pembahasan selanjutnya yaitu media pembelajaran yang akan kami pilih. Yang pertama, seperti Padlet, Wordwall, dan Blooket. Media pembelajaran ini dipilih sebagai media pembelajaran yang menarik untuk digunakan pada pembelajaran dengan berbagai fitur yang tersedia, baik berbayar maupun metode gratis. Selanjutnya, untuk yang pertama, yaitu Padlet. Inovasi yang ditawarkan pada media pembelajaran ini yaitu Padlet memungkinkan guru dan siswa untuk dengan mudah berbagi informasi dalam bentuk teks, gambar, video, atau file lainnya dengan peserta lainnya dalam sebuah papan virtual. Selain itu, kita juga dapat mengadakan diskusi secara daring dengan peserta lainnya. Lalu mereka dapat meninggalkan komentar, bertukar ide, atau memberikan umpan balik dalam satu tempat yang terpusat. Jadi contohnya seperti pada gambar seperti ini. Jadi Padlet juga dapat digunakan untuk membuat portofolio digital yang dimana penggunanya dapat memamerkan karya-karya mereka, proyek-proyek terbaik, atau pencapaian lainnya dalam satu tempat yang terorganisir dan mudah diakses. Selanjutnya, pada media pembelajaran Wordwall dapat digunakan untuk membuat berbagai jenis aktivitas pembelajaran yang menarik dan bervariasi sesuai dengan kebutuhan dan tujuan pembelajaran. Jadi Wordwall ini memungkinkan guru untuk membuat berbagai jenis kuis, termasuk kuis pilihan ganda, teka-teki, potongan kata atau puzzle, dan lainnya. Wordwall ini memungkinkan guru untuk membuat aktivitas yang berfokus pada memperluas kosakata siswa, seperti mencocokkan kata dengan artinya, lalu mencari sinonim atau antonim, atau mengisi celah dengan kata-kata yang tepat. Guru dapat menggunakan Wordwall untuk membuat aktivitas yang menantang untuk siswa, seperti pemecahkan masalah, seperti teka-teki logika, penyelesaian masalah matematika, atau permainan nalar yang lainnya. Seperti pada contoh yang sudah saya terapkan di dalam kelas. Contoh yang pertama ini, kita membuat sebuah pilihan ganda, yaitu kuis. Lalu ini adalah mencari kosakata berdasarkan kata kunci yang tepat. Lalu kita menyocokkan mencari kosakata yang benar berdasarkan penjelasan yang telah diberikan. Selanjutnya, media pembelajaran yang terakhir yaitu Blooket. Blooket merupakan platform pembelajaran daring yang memungkinkan pengajar untuk membuat dan membagikan berbagai jenis permainan edukatif kepada siswa. Jadi Blooket memungkinkan guru untuk membuat kuis interaktif dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbeda dengan topik pelajarannya tertentu. Jadi siswa dapat berkompetisi dalam kuis ini untuk melihat siapa yang dapat menjawab pertanyaan dengan benar dalam waktu yang telah ditentukan. Contoh penerapan Blooket yang sudah saya terapkan di kelas saya, seperti kuis tentang perbedaan karya fiksi dan non-fiksi. Setelah siswa selesai berkompetisi dalam kuis, kita dapat mengetahui benar dan salahnya dalam Blooket tersebut. Selain kuis ini bermanfaat bagi kita, siswa juga akan lebih tertarik karena permainannya banyak dengan soal-soal yang berbeda-beda. Selanjutnya,
adalah refleksi pengalaman belajar. Jadi, sesuai dengan yang telah kami lakukan pada PPL 2 di SMPN 6 Malang, refleksi pengalaman saya sendiri, selama beberapa waktu terakhir ketika PPL SMP 6 Malang, saya telah mengimplementasikan penggunaan media pembelajaran yang menarik dan interaktif melalui berbagai platform, salah satunya Bluecat. Pengalaman ini telah mengubah cara saya memandang pembelajaran secara signifikan. Melalui Bluecat, peserta didik merasa lebih terlibat dan bersemangat dengan proses pembelajaran. Fitur-fitur seperti game, kuis, dan tantangan interaktif memotivasi saya untuk belajar dengan cara yang menyenangkan dan menantang. Saya juga menemukan bahwa Bluecat memberikan kesempatan bagi saya untuk berkolaborasi dengan teman kelas, saling berbagi pengetahuan dan bersaing secara sehat untuk mencapai tujuan pembelajaran. Selain itu, Bluecat juga memungkinkan saya untuk melacak kemajuan belajar saya secara real-time sehingga saya dapat mengevaluasi secara baik dan saya dapat memahami materi yang diajarkan. Melalui pengalaman ini, saya menyadari betapa pentingnya penggunaan media pembelajaran yang menarik dan interaktif seperti Bluecat ini dan dalam memotivasi dan meningkatkan kualitas pembelajaran. Hal ini juga mengingatkan saya akan potensi teknologi dalam menciptakan pengalaman pembelajaran yang lebih dinamis dan efektif bagi para siswa. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ilmia Turafia. Baik, terima kasih. Berdasarkan pengalaman saya selama melaksanakan kegiatan PPL, sama seperti saudari Kunut Ayun, penggunaan media ini juga sangat berpengaruh terhadap minat peserta didik. Jadi berdasarkan pengalaman saya menggunakan media pembelajaran yang menarik dan interaktif berupa word wall yang telah memberikan dimensi baru dalam proses pembelajaran saya. Word wall ini memberikan fleksibilitas untuk menciptakan berbagai jenis kegiatan pembelajaran mulai dari kuis hingga puzzle yang memungkinkan saya untuk hadirkan materi pembelajaran dengan cara yang menarik dan berbeda. Saya menemukan bahwa siswa ternyata lebih terlibat aktif dalam pembelajaran ketika mereka dapat berinteraksi dengan materi menggunakan media word wall, sehingga mereka merasa tertarik dan juga bersemangat dalam kegiatan pembelajaran. Selain itu, fitur-fitur seperti leaderboard dan umpan balik instan membantu meningkatkan motivasi dan keterlibatan siswa dalam pembelajaran. Melalui word wall ini, saya juga dapat memantau kemajuan siswa dalam mengidentifikasi area-area mana yang mereka butuhkan atau yang mereka membutuhkan bantuan begitu. Selanjutnya, berdasarkan pengalaman tersebut, word wall telah memperkaya pengalaman pembelajaran saya, memungkinkan saya untuk menciptakan lingkungan pembelajaran yang dinamis, serta memberikan kesempatan bagi semua siswa untuk berhasil dalam proses pembelajaran. Jadi, itulah hasil refleksi pengalaman saya menggunakan media word wall. Selanjutnya adalah hasil refleksi pengalaman dari saudari Widi Sukmawati. Baik, sama seperti Bu Purta Arjun dan Bu Mia, saya juga memiliki pengalaman dalam mengimplementasikan media pembelajaran menggunakan teknologi, yaitu saya menggunakan Padlet. Nah, aplikasi Padlet ini dapat membuat peserta didik merasa terlibat dalam diskusi yang mendalam dan produktif, serta mereka itu memiliki kesempatan untuk berbagi ide dan pemikiran secara visual melalui berbagai jenis media termasuk gambar, kemudian video, dan juga teks. Selain itu, Padlet ini juga memfasilitasi pengajaran yang diferensiasi sehingga memudahkan saya untuk menyesuaikan materi dan aktivitas pembelajaran sesuai dengan kebutuhan dan minat masing-masing peserta didik. Melalui Padlet, saya dapat mengajar dengan lebih fleksibel dan responsif terhadap berbagai gaya belajar siswa, serta mengembangkan keterampilan kolaboratif dan komunikatif antar siswa. Dengan demikian, pengalaman saya memanfaatkan Padlet ini telah memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang pentingnya media pembelajaran interaktif dalam menciptakan pengalaman pembelajaran yang berarti dan efektif bagi semua peserta didik. Baik, selanjutnya
Jadi dapat disimpulkan kami memiliki kesamaan pengalaman, yaitu kami memilih untuk fokus pada pengembangan media pembelajaran. Kami meyakini bahwa media pembelajaran yang interaktif dan menarik dapat memudahkan proses pembelajaran yang membuat pembelajaran menjadi menyenangkan dan bermakna bagi peserta didik. Selain itu, kami juga memiliki kesamaan untuk mempelajari berbagai jenis media pembelajaran, baik dari web maupun aplikasi digital. Kemudian kami juga akan mengikuti pelatihan, workshop, seminar, maupun diklat yang fokus membahas pengembangan media pembelajaran yang interaktif dan menarik, agar nantinya kami dapat menerapkan berbagai aplikasi untuk menarik minat belajar siswa. Kemudian kami juga akan menguji berbagai media pembelajaran untuk melihat efektivitasnya terhadap karakteristik peserta didik, dan juga akan mengumpulkan umpan balik dari rekan sejawat, tim pengembangan IT, maupun dari peserta didik untuk perbaikan kualitas media pembelajaran. Selanjutnya, baik, dengan memanfaatkan media-media interaktif, kami memahami bahwa belajar sepanjang hayat ini adalah kunci untuk membuka pintu-pintu keberhasilan dan kesempatan baru, karena dalam setiap pelajaran yang diterima, kita menemukan potensi untuk tumbuh dan berkembang. Karenanya, sebagai calon guru yang profesional, kami akan terus belajar untuk mempelajari berbagai media yang interaktif untuk diusung ke dalam kelas masing-masing, sehingga kami dapat menjadi seorang guru yang profesional sepanjang hayat. Baik, selanjutnya saya kembalikan kepada Bu Mia selaku moderator. Baik, terima kasih Ibu Akyun, Saudari Akyun dan juga Saudari Widi atas diskusi kita hari ini. Jadi itulah hasil diskusi kami terkait rancangan media pembelajaran sebagai bentuk upaya kita untuk dapat belajar sepanjang hayat, sehingga kita dapat belajar untuk menjadi guru yang profesional melalui kegiatan pengembangan media yang interaktif dan juga sesuai dengan karakteristik peserta didik. Baik, itulah hasil diskusi dari kami. Semoga memberikan banyak manfaat bagi kita sebagai seorang calon guru profesional. Baik, terima kasih untuk hasil diskusi hari ini. Semoga kita dapat bertemu di diskusi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.